Banyak sekali para YouTuber pemula itu punya pengalaman mengenai copyright claim. Ya, memang copyright claim itu sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan. Tapi ya terkadang kita tidak sengaja bisa saja konten kita terkena klaim hak cipta. Berbicara mengenai copyright claim atau klaim hak cipta, saya juga punya pengalaman teman-teman dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan baru untuk kalian bahwasanya konten yang kita buat yang menurut kita original itu bisa saja terkena copyright claim. Seperti kejadian saya pada waktu itu. Kurang lebih ya sudah 3 sampai 4 tahun yang lalu ya. Jadi ceritanya waktu itu saya bikin konten di luar rumah, teman-teman. Jadi ketika saya bikin konten di luar rumah, nah itu kan saya rekam seperti biasa dan di situ ada suara saya juga. Tidak mungkin rasanya kena copyright claim. Namun setelah saya lakukan editing, itu pun tanpa musik ya. Kemudian saya upload di YouTube dan tidak tahunya selang beberapa jam ternyata muncul copyright claim. Nah, saya heran dong, kok bisa-bisanya gitu video yang saya buat sendiri, pakai suara saya sendiri, tapi tiba-tiba ada notifikasi kena copyright claim. Nah, saya mulai bingung di situ. Nah, ini mana ya, perasaan saya juga nggak menggunakan musik, saya juga tidak motong video orang lain untuk saya masukkan ke YouTube saya juga tidak pakai efek yang macam-macam. Kok bisa-bisanya kena copyright claim gitu? Saya sangat heran waktu itu. Nah, apa memang ada kembaran saya? Atau mungkin ada orang yang motong video saya lalu diupload di YouTube-nya dia sebelum saya menguploadnya. Tapi perasaan saya buat bikin konten itu, ya ini masih di HP saya gitu. Belum saya share kemanapun ya baru di YouTube ini. Tapi kenapa kok kena copyright claim? Akhirnya apa mungkin ada musik atau apa? Saya dengarkan dengan seksama, memang tidak ada teman-teman. Tapi kena copyright claim. Akhirnya coba saya cek di YouTube Studio. Nah, di situ akhirnya terlihat kan, kena copyright claim atau claim ID kontennya siapa gitu. Saya lihat. Ternyata kalau nggak salah itu apa dulu itu ya. Pokoknya ada record-recordnya lah. Perdana record atau apa gitu. Perdana record itu kan berarti musik kan. Padahal saya nggak menggunakan musik waktu itu. Akhirnya karena rasa penasaran yang tinggi, saya coba putar berulang-ulang mana yang terkena copyright claim gitu. Kok nggak ada? Saya bingung kan akhirnya. Hingga akhirnya saya merenung di situ, saya pikirkan berulang-ulang mana yang terkena copyright. Padahal saya ini nggak menggunakan musik apapun gitu. Tapi ini kena copyright musik. Nah, karena rasa penasaran yang begitu menggebu-gebu itu teman-teman, akhirnya saya coba dengarkan konten saya itu pakai headset ya. Saya dengarkan dengan seksama dengan volume yang full waktu itu. Nah, akhirnya ketemulah sumber dari copyright tersebut. Tahu nggak kira-kira apa yang menyebabkan copyright? Ternyata yang menyebabkan copyright itu saya mendengar sedikit sekali atau sangat kecil sekali saya mendengar ada lagu dangdut teman-teman. Nah, lagu dangdut itu ternyata berasal dari tetangga yang cukup jauh yang punya gawe waktu itu sound systemnya itu sedang memutar lagu dangdut, ceritanya begitu ternyata. Itu pun saya rasa sangat kecil sekali suaranya dan kalau misalkan didengarkan tanpa headset, itu nggak akan kedengeran. Saya aja nggak denger. Makanya saya penasaran, wah lah ini kok parah sekali gitu. Copyright itu kok sampai kayak gini gitu loh. Padahal suaranya itu teman-teman itu hanya kebawa angin dan itu pun hanya samar-samar. Tidak begitu jelas itu lagu apa, tapi juga nggak terlalu terdengar juga ya. Tapi mungkin karena kebawa angin atau apa, sampai akhirnya masuk dan terdengar di HP saya. Itu pun sebenarnya nggak begitu terdengar teman-teman. Tapi kok bisa gitu, detek sesensitif itu gitu. Mudah-mudahan ya ini bisa menjadi cerita dan inspirasi serta wawasan baru untuk sahabat semua YouTuber pemula. Meskipun sebenarnya copyright itu juga tidak masalah ya, selama pemilik konten tidak meminta untuk menghapusnya. Karena ada beberapa pilihan terkait dengan copyright ini. Bisa saja pemilik konten aslinya itu meminta untuk penghapusan, itu juga bisa. Kadang kala ya malah pemilik aslinya juga nggak apa-apa, nanti hasilnya bagi dua, itu juga bisa. Tapi kadang juga pemilik konten aslinya juga membiarkan saja, itu juga tidak apa-apa. Kalau misalkan diajukan monetisasi bisa atau enggak? Ya bisa saja, asalkan yang terkena copyright itu nggak banyak. Misalnya kalian punya konten 100 video, 90 kontennya itu ternyata kena copyright, yaitu nggak bisa teman-teman karena kebanyakan copyright ya. Tapi kalau misalkan kalian punya konten 500 video, lalu yang terkena copyright itu 5 atau 10 atau cuma satu, itu bisa ya diajukan monetisasi, masih bisa. Yang penting ya kita kembali lagi ke
diri kita masing-masing. Kalau pengen aman mulai dari awal sampai akhir ya lebih baik seperti yang sudah saya sarankan di video ini. Nanti kalian langsung tonton aja ya. Mudah-mudahan menginspirasi dan sampai jumpa.